Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini saya akan bahas mengenai belajar rumus average, average if, dan average if. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktikkan bersama-sama ya. Nah, tiga rumus ini adalah rumus average, average if, dan average ifs. Nah, itu adalah rumus-rumus yang sering digunakan ya dalam dunia kerja. Maka kalian semua wajib menguasainya gitu. Karena akan berhadapan dengan rumus-rumus ini di suatu saat nanti. Oke, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya agar lebih dipahami. Nah, di sini terdapat data nilai ya, data nilai siswa. Nah, nama siswa, jurusannya, ada statusnya, dan ada nilai yang diperolehnya gitu. Nah, kita akan coba praktekkan satu persatu rumus-rumus tersebut. Nah, yang pertama ada rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Nah, contohnya di sini kita akan coba mencari nilai rata-rata seluruh siswa. Nah, seluruh siswa kita bisa gunakan rumus average. Nah, kita coba ketik sama dengan average atau dia AVERAGE tab. Lalu kita masukkan nilai yang akan kita cari rata-ratanya. Maka di sini data nilai kita blok ya, data nilai dari atas ke bawah seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Rata-rata nilai dari seluruh siswa yang mengikuti ujian, nah sebesar 70 gitu ya. Misalnya kita ubah yang pertama jadi 100. Nah, datanya akan otomatis berubah gitu ya, sesuai dengan nilai yang diperolehnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman rumus average. Nah, selanjutnya ada rumus average if. Nah, ada if-nya di akhir. Nah, average if ini berfungsi untuk mencari rata-rata ya sama, namun dengan satu kriteria. Nah, contohnya di sini kita akan coba mencari nilai rata-rata, namun nilai rata-rata siswa yang lulus. Jadi kriterianya adalah lulus ya. Nah, nilai rata-rata siswa yang lulus. Jadi yang lulus saja yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Oke, kita coba sama dengan average if AVERAGE tab. Nah, yang pertama kita masukkan data range ya. Nah, range ini dimasukkan untuk, nah kita akan mencari nilai rata-rata siswa lulus. Maka data lulus ini terletak pada data status ya, sini data status. Kita blok data status dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah diblok, titik koma, lalu kita masukkan kriteria. Nah, kriterianya adalah siswa lulus ya. Maka kita ketik, tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, titik koma, lalu kita masukkan average rank, adalah nilai yang akan kita cari. Data nilai kita blok. Lalu tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nilai rata-rata siswa yang lulus adalah 88 gitu ya. Nah, contoh yang kedua, kita akan mencoba mencari nilai rata-rata siswa dengan jurusan akuntansi. Nah, maka kriterianya adalah ya akuntansi ya. Nah, kriterianya adalah akuntansi. Nah, sama seperti tadi, sama dengan average if ranknya, nah siswa akuntansi, maka data akuntansi. Nah, data akuntansi ini terletak pada data jurusan ya, sini. Kita blok data jurusannya. Titik koma. Nah, lalu kriterianya adalah akuntansi. Maka kita ketik tanda kutip akuntansi. Tanda kutip titik koma. Lalu average rank-nya yaitu nilai ya. Data nilai kita blok. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nilai rata-rata siswa akuntansi sebesar 75 gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus average if ya. Mencari nilai rata dengan satu kriteria gitu ya. Oke, selanjutnya ada rumus average if ya. Ada S-nya di akhirnya. Nah, bedanya dengan average if,
Nah, rumus average if ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dengan dua kriteria atau lebih. Nah, jika tadi average if hanya satu kriteria, nah average if ini bisa dua kriteria atau lebih ya, lebih dari dua, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya gitu. Oke, kita coba praktekkan. Nah, di sini kita akan coba mencari nilai rata-rata siswa akuntansi yang lulus. Maka dua kriteria nih. Yang pertama siswa akuntansi, yang kedua lulus. Berarti ada dua kriteria, akuntansi dan lulus. Maka dua kriteria ini kita bisa gunakan rumus average if. Kita coba sama dengan average if tab average rank-nya. Rank-nya adalah data nilai ya. Kita akan mencari nilai yang diperoleh. Kita blok data nilai, titik koma, lalu kriteria rank 1. Nah, kriteria yang pertama adalah akuntansi. Akuntansi ini letak pada data jurusan. Kita blok data jurusan, titik koma. Nah, kriterianya adalah akuntansi. Maka kita ketik tanda kutip, ketik akuntansi, tanda kutip, titik koma. Lalu kriteria yang kedua adalah data lulus. Maka lulus status ya, kita blok data status seperti ini. Titik koma, tanda kutip, kita ketik lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Rata-rata siswa akuntansi yang lulus, nah rata-ratanya adalah 87,3. Nah, yang kedua, di sini nilai rata-rata siswa manajemen yang lulus. Nah, tadi akuntansi, yang kedua manajemen. Berarti sama nih dua kriteria, manajemen dan lulus. Nah, sama sih tadi kita gunakan rumus average if. Nah, sama dengan average if tab data nilai kita blok, titik koma, data jurusan kita blok, titik koma. Nah, tanda kutip di sini kriterianya adalah manajemen. Kita ketik manajemen, tanda kutip, titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah lulus. Data status kita blok, titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nilai yang diperoleh sebesar 88,5 gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman dari rumus average if ya. Ingat, nilai rata dengan dua kriteria atau lebih gitu ya. Nah, jadi seperti itu penggunaan dari rumus average, average if, dan average ifs. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, silakan kalian ulang-ulangi lagi ya pembelajarannya. Praktekkan secara cepat, secara tepat gitu ya. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.